Nah, dalam ESG sendiri, apa sih yang harus dipenuhi? Ini yang selalu kami sampaikan. Ada governance, ada kebijakan terkait dengan beragam isu di internal, seperti tenaga kerja, lingkungan, pengelolaan sosial, masyarakat adat, dan seperti itu. Lalu ada strategi, kerangka kerja dan rencana sebagai turunan dari kebijakan. Ada kaitannya dengan risk management, ini kaitannya dengan prosedur. Nah, di tata kelola, di kebijakan, strategi, dan risk management, pasti perusahaan memiliki itu. Tapi yang sering kali terlupa adalah di urusan matriks dan target. Capaian kinerja sesuai dengan target perusahaan dengan indikator kinerja yang dapat dicapai. Jadi saat ini tidak bisa lagi dinyatakan bahwa kami punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Kami punya inisiatif dan pengelolaan lingkungan bla bla bla. Tapi itu harus diukur, harus punya target. Misalnya satu perusahaan menyatakan bahwa kami melakukan pengurangan emisi karbon di tahun 2000 bertekad mengurangi emisi karbon pada tahun 2030 dengan capaian sekian persen misalnya seperti itu. Nah, persentase ini harus dinyatakan. Dengan begitu para investor akan tahu, oh oke, perusahaan yang saya akan biayai di tahun 2030 berjanji akan mengurangi emisi karbon di perusahaannya hingga sekian persen seperti itu. Nah, seringkali teman-teman di perusahaan lupa bahwa namanya matrix and target ini adalah sangat penting untuk menunjukkan bahwa mereka memang punya kinerja ESG yang memadai begitu. Nah, ini yang saat ini beberapa teman-teman di perusahaan yang kami bantu mulai mendefinisikan bagaimana matrix dan target itu dapat dicapai. Tentunya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika 2020 2030 perusahaan berjanji untuk menurunkan, maka penting juga menggunakan cara dan metodologi apa target itu dipenuhi. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa target itu harus disampaikan. Itu adalah bagian dari peningkatan kinerja ESG. Jadi tidak lagi berpatokan pada kami punya kebijakan, kami punya strategi, kami punya prosedur, tapi sudah pada level di mana kami punya target dan ini pengukuran untuk pencapaian targetnya seperti itu. Nah, di level tata kelola itu sendiri tidak lagi hanya kalau ini di aspek sosial dan lingkungan Bapak dan Ibu ya, tidak lagi hanya berkutat pada pemenuhan kebijakan, prosedur dan strategi. Kita juga harus punya sistem kontrol atas apa yang dikerjakan. Nah, sistem kontrol itu juga pendokumentasiannya, seperti misalnya reporting, documentation proses, dan sebagainya. Ini yang juga bagian dari peningkatan kinerja ESG. Saya seringkali dapat pertanyaan ya, membantu teman-teman di perusahaan ketika mendapat pertanyaan dari rating agency. Misalnya dalam satu contoh, misalnya bagaimana rating agency ini nanti suka mencari informasi perusahaan melalui Google seperti itu. Misalnya ada isu tentang masyarakat adat. Di situ perusahaan selalu bilang bahwa kami sudah melakukan pembinaan dan pelibatan terkait dengan masyarakat adat dalam proyek kita, misalnya seperti itu. Nah, rating agency itu kemudian menanyakan langsung kepada perusahaan, bagaimana cara kalian melakukan engagement kepada masyarakat adat seperti itu. Nah, ya pasti dijelaskan ya prosedurnya begini-begini. Nah, kemudian harus disertai dengan evidence, bukti. Nah, ini yang seringkali terlupa bahwa catatan proses, minutes meeting itu yang harus dilengkapi sebagai dokumen pendukung yang harus dilengkapi sebagai bagian dari peningkatan kinerja seperti itu. Nah, seringkali teman-teman di perusahaan tidak cukup, koreksi kalau kami salah Bapak Ibu ya, tidak cukup rapi ketika mendokumentasikan proses itu, sehingga ketika ditanya kepada mendapat pertanyaan dari rating agency seperti itu, mereka kemudian teman-teman perusahaan menjawab apa yang sudah terjadi tanpa menyampaikan ada evidence dalam proses-proses itu. Nah, ini yang perlu diingatkan kembali bahwa ESG ini bukan hanya sekedar kita memiliki kebijakan, kita memiliki prosedur, kita memiliki SOP, kita memiliki rencana,
kita sudah memiliki, yang paling utama adalah kita memiliki target dan evidence itu sendiri untuk menjawab apa yang menjadi concern daripada investor rating agency maupun para investor seperti itu. Nah, bagaimana ESG kemudian diungkapkan? Nah, salah satu cara perusahaan mengungkapkan kinerja ESG-nya itu melalui apa yang namanya Global Reporting Initiative ya, atau standar pelaporan berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu, kami yakin Bapak dan Ibu pernah membaca apa namanya Global Reporting Initiative. Ini merupakan standar global yang di-endorse oleh seluruh perusahaan yang ada di tingkat global untuk melaporkan kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelolanya seperti itu. GRI ini sudah ada sejak tahun 2007 dan tahun ini sudah mengalami modifikasi ya, perubahan standar hingga 4 atau 5 kali. Dan yang berlaku pada tahun ini adalah kalau Bapak dan Ibu nanti bisa download melalui Google itu Global GRI Standard versi 2021. Apa sih yang diungkapkan dalam GRI 2021? Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Di tata kelola itu kaitannya dengan praktek pengadaan, anti korupsi, perilaku persaingan, pajak, compliance, dan sebagainya. Di urusan lingkungan, itu yang harus diungkapkan, itu adalah urusan energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, seperti itu. Lalu sosial yang paling banyak ya, yang harus diungkapkan, itu ada kaitannya dengan tenaga kerja. Di tenaga kerja itu ada pelatihan pendidikan, keanekaragaman dan peluang setara, ada urusan non diskriminasi. Lalu di aspek sosial lainnya tuh juga ada kaitannya dengan masyarakat adat, masyarakat setempat, penilaian sosial dan pemasok, kebijakan, kesehatan dan keselamatan pelanggan dan sebagainya. Nah, aspek-aspek ini yang harus terungkapkan oleh teman-teman di perusahaan ketika berjanji dan ingin meningkatkan kinerja ESG-nya. Tentu saja kembali lagi saya mengingatkan bukan hanya kesediaan adanya kebijakan, adanya strategi maupun plan atau rencana, namun juga harus dibarengi dengan matriks dan target serta evidence dari proses-proses yang kita kerjakan selama ini. Sehingga ketika mendapatkan pertanyaan, kembali lagi ketika mendapatkan pertanyaan dari rating agency atau investor, kita semua bisa menjawab isu tersebut seperti itu. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu, apa sih yang harus dilakukan ketika ESG ingin diintegrasikan ke dalam perusahaan kita? Yang paling pertama, kita harus menganalisis tren konteks dinamika ESG saat ini seperti apa. Nah, tadi kembali lagi ya, meskipun secara global masyarakat mendiskusikan tentang local communities, namun saat ini yang paling penting yang juga menjadi pikiran banyak orang itu adalah terkait dengan perubahan iklim. Apalagi pasca COVID-19 kemarin, seperti itu, orang kemudian mengaitkan dengan ini adalah salah satu dampak perubahan iklim seperti itu. Nah, kita harus memahami konteks itu, bahwa OSG ini sedang fokus pada kaitannya dengan perubahan iklim, terus dampak juga kepada masyarakat lokal dan sebagainya. Lalu setelah itu kita harus melakukan assessment terhadap internal dan external stakeholders. Di internal dan eksternal sendiri, ini apa sih sebetulnya yang sedang terjadi seperti itu? Bagaimana dinamikanya? Lalu material ESG topik ini adalah kaitannya dengan uji materialitas isu ESG perusahaan. Nah, sebaiknya itu dilakukan dalam double materiality. Jadi perusahaan memandang apa isu-isu material yang terjadi, teman-teman perusahaan memandang atau mempelajari isu-isu material yang ada di perusahaan tersebut, dan juga apa kata pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut kaitannya dengan topik-topik isu material. Nah, pasti akan ada irisan antara apa yang diuji secara internal maupun apa yang diuji secara eksternal. Nah, itu yang kemudian harusnya menjadi topik material ESG untuk menjadi target 5 tahun ke depan oleh perusahaan kita. Lalu assess current performance ya, ini lebih kepada urusan gap analysis. Setelah itu kita harus melihat, jadi saat ini posisi kita ada di mana, gitu kan, dalam kaitannya kinerja ESG. Seluruh kebijakan, seluruh plan, seluruh strategi dikumpulkan,
Dan pasti dalam proses ini mungkin kita belum punya target, belum punya matriks. Nah, apalagi evidence-nya masih tersebar. Nah, ini adalah di stage keempat ini perlu menceritakan, perlu mengumpulkan semua data, mengkoleksi data, menggrab data, menjadi menampilkan menunjukkan kinerja ESG perusahaan secara sungguh-sungguh. Nah, setelah kita mengetahui fondasi dasar seperti apa, baru kemudian kita menyusun action plan. Bahwa 5 tahun ke depan, action plan yang akan kita dilakukan oleh teman-teman perusahaan, baik kaitannya dengan kinerja sosial, kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola itu apa. Nah, terakhir adalah urusan reporting. Bagaimana kinerja ESG ini harus dilaporkan pada para pemangku kepentingannya. Nah, tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, di ESG ini selain ada investor, itu ada yang namanya investor rating atau rating agency. Di dunia ini itu ada 700 rating agency yang bersebaran. Nah, mereka punya pandangan yang berbeda tentang penilaian dan peringkat antar lembaga. Jadi, demikian, para investor dan perusahaan juga memiliki persepsi yang berbeda atas kualitas dan kemanfaatan nilai peringkat ESG yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh sudut pandang investor rating agency yang saat ini banyak bermunculan. Teman-teman di perusahaan pasti sudah mengenal ya, namanya Sustainalytics, MSCI, Bloomberg, dan sebagainya. Namun meskipun mereka punya penilaian yang berbeda terhadap kinerja ESG perusahaan dan menjadi preferensi yang berbeda juga dari para investor, namun tetap para rating agency ini selalu melihat Global Reporting Initiative dan beberapa standar global lainnya menjadi indikator utama ketika melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan seperti itu. Nah, kemudian apa sih risiko perusahaan ketika tidak meningkatkan kerja ESG-nya? Satu, jelas risiko kredit. Itu apa akan mengalami kesulitan ya ketika perusahaan memperoleh kredit baru untuk pembiayaan pengembangan usahanya. Terus yang kedua adalah liability risk, urusan tanggung jawab. Kalau kita tidak comply atau tidak mematuhi kinerja ESG-nya, maka kita dianggap ini perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab seperti itu, atau minimal punya liability risk yang ini akan sangat mengganggu kinerja. Nah, yang paling penting itu urusan reputational gitu. Jadi ketika perusahaan tidak meningkatkan kinerja ESG-nya dan kemudian menjadi negatif di mata para investor, maka ya bisa dipastikan bahwa sulitnya investasi datang, kemudian itu akan mengganggu reputasi secara keseluruhan yang pada akhirnya secara finansial juga mengalami gangguan, pengembangan usaha juga mengalami gangguan, dan kemudian ini berdampak kemudian pada risiko bisnis dan sebagainya. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh perusahaan kita saat ini, apalagi di tengah situasi di mana ESG menjadi indikator utama ketika perusahaan-perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan baru untuk proyek atau pengembangan usahanya seperti itu. Nah, ini yang kami tadi sampaikan, kerangka pelaporan ESG yang menjadi rujukan dari para investor agency. Nah, Global Reporting Initiative itu menjadi platform utama. Lalu juga bukan hanya itu, perusahaan juga harus melaporkan kaitannya dengan perubahan iklim, karena isu perubahan iklim itu kan sangat ketat sekali saat ini banyak sekali disampaikan. Perusahaan juga harus comply terhadap standar yang namanya TCFD. Lalu ada SASB, itu standar akuntansi tentang keberlanjutan. Itu juga kaitannya dengan matrix and target. Nah, perusahaan juga harus comply terhadap standar SASB ini.
dan dengan beragam standar lainnya. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Menjadi referensi para rater agency maupun para investor ketika menilai ini ESG perusahaannya. Jadi mereka selalu tanya ketika mau teman-teman investor rating agency juga selalu tanya ke kita, punya nggak si A itu laporan berkelanjutan seperti itu. Oke, nah itu menjadi dasar penilaian. Nah kemudian ditanya juga punya korelasi nggak terhadap laporan-laporan perubahan iklim dan sebagainya. Nah ini jadi apa namanya GRI yang menjadi standar pelaporan dan kemudian standar-standar lainnya juga harus dipenuhi sehingga ini menjadi fundamental ketika apa namanya ESG ini dilaporkan seperti itu. Yang tadi itu merupakan informasi di level global. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga sudah mulai mengadopsi 5 atau 6 tahun belakangan ini sudah mengadopsi beragam standar internasional untuk dilaporkan. Nah, kalau Bapak Ibu mengetahui apa yang namanya POJK 51 sebagai taksonomi hijau keuangan berkelanjutan standar di Indonesia yang dikeluarkan oleh JK, itu sangat mengadopsi standar dari GRI, TCFD maupun SASB tentunya. Nah, ini yang menjadi platform dari kerangka keuangan berkelanjutan di Indonesia seperti itu. Nah, ESG kembali lagi saya lupa mengingatkan tadi ya, ESG ini selain kaitannya dengan urusan investasi dan sebagainya, di ujungnya kita akan bicara tentang apa yang namanya keuangan berkelanjutan. Jadi memastikan bahwa investasi yang diperoleh perusahaan itu berkelanjutan, tidak menyentuh kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat, dan kemudian bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, tadi ya keuangan berkelanjutan di Indonesia yang sudah dibangun berdasarkan beragam standar global internasional, lanskapnya seperti ini, dan sudah banyak teman-teman di perusahaan di Indonesia itu sudah menggunakan POJK 51 sebagai standar penilaian keberlanjutannya, selain terkait dengan Global Reporting Initiative atau GRI tadi. Ini kemudian regulasinya keuangan berkelanjutan di Indonesia juga sudah mulai diregulasi oleh pemerintah, sudah ada roadmap-nya juga terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi saya cerita bahwa POJK 51 itu mengeluarkan apa yang namanya taksonomi hijau sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan insentif dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menilai seberapa tinggi kinerja ESG perusahaan. Ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik greenwash tentunya. Di Indonesia sudah ada indeks ESG juga. Itu ada ID ESG Leaders, ada SRI Kehati, ada ESG Sector Leaders ID Kehati, lalu ada Quality 45 IDX Kehati, seperti itu. Nah, indeks-indeks ini sudah banyak ada di Bursa Efek Indonesia yang setiap hari memantau pergerakan kinerja ESG perusahaan yang ada di Indonesia tentunya, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kembali lagi, upaya harmonisasi standar pelaporan di Indonesia itu kami sampaikan tadi bahwa yang namanya POJK 51 itu sudah mengadopsi apa yang namanya standar pelaporan dari GRI maupun CDP tentunya. Nah, itu yang menjadi dasar bagaimana kemudian semakin lengkap penilaian investor dan rating agency terhadap kinerja perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang selalu menanyakan, ngapain sih Mas kami punya sustainability report misalnya seperti itu. Atau juga itu belum penting. Oh, itu justru yang menjadi basis ketika nanti ditanyakan oleh teman-teman investor, bahwa yang paling pertama yang ditanyakan adalah sudah punya SR belum, seperti itu. Standarnya apa dan bagaimana korelasinya dengan standar
yang ada di negara kita seperti itu. Dan situasi mutakhir ESG di Indonesia yang tahun ini kami lihat itu yang pertama adalah Indonesian Continues to Sustainable Finance. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pergerakan tentang keuangan berkelanjutan itu semakin tinggi di Indonesia. Lalu yang kedua, investor priority are shifting towards ESG metrics. Nah, investor sudah mulai melihat betul kaitannya dengan matriks ESG yang bagi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, di G20 kemarin, G20 yang kemarin yang muncul di Indonesia, itu sudah ada munculnya pembicaraan tentang energi transisi. Nah, ini yang selalu sudah mulai dibahas oleh pemerintah dan teman-teman di perusahaan. Lalu, nah kita yang keempat kita sudah mengaitkan tentang net zero emission, bahwa kita berjanji akan bebas net zero karbon pada tahun 2060, dan pemerintah serta di endorse oleh teman-teman bisnis sudah mulai bikin roadmap bagaimana kita perusahaan-perusahaan yang Indonesia itu mengurangi atau bahkan mencapai target net zero karbon pada tahun 2060 nantinya. Lalu green taxonomy tadi, taksonomi hijau terus diperkuat, dan kemudian itu menjadi salah satu basis penilaian dalam penilaian kinerja ESG perusahaan. Dan terakhir yaitu sustainability assurance, bahwa semakin menguatnya pihak ketiga untuk menjamin bahwa perusahaan ini punya kinerja ESG yang memadai, punya kinerja ESG yang betul-betul dapat memperoleh investasi jangka panjang oleh perusahaan dari investor, dan juga memberikan kontribusi bagi aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola seperti itu.